tepat waktu duha, Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Ini merupakan sebuah pertemuan yang paling hebat, pertemuan antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Husnul khatimah. Adapun cerita tentang su'ul khatimah ini dapat kita lihat dalam beberapa kisah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mustadrak ala Sahih lil Hakim. Beliau menceritakan bahwasanya su'ul khatimah itu dirasakan oleh Fir'aun. Fir'aun itu pada saat dia mati dan dia itu tenggelam di dalam Laut Merah, pada saat itu dia ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi? Imam Hakim mengatakan wa akada adz-Dzahabi sihhatul hadis marwiyatun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna Jibril yuhdisu at-tin fi fammi Fir'aun khasyatan an yaqula la ilaha illallah. Pada saat itu Jibril menyumpal tanah ke dalam mulut Fir'aun khasyatan, karena khawatir Jibril kalau seandainya Fir'aun mau mengungkapkan la ilaha illallah. Ini adalah bentuk su'ul khatimah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan Fir'aun itu syirik kepada Allah dan dia mengaku bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan. Maka setiap kesyirikan tersebut maka tidak ada ampunannya. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan pengampunan. Maka inilah adalah kesempatan kepada kita untuk bertobat dari segala dosa yang pernah dilakukan. Berapa banyak dosa yang pernah dilakukan oleh umat manusia, namun Allah tidak pernah membeberkan dosa-dosa tersebut. Allah tidak pernah menunjukkan dan menampakkan dosa tersebut, sehingga dosa tersebut bisa kita lihat dengan kasat mata. Allah tutupi aib-aib tersebut sehingga kita mulia di hadapan orang, sehingga kita terasa terhormat, tersanjung di depan orang, dikarenakan aib-aib kita itu ditutupi oleh Allah. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan bagi kita untuk bertobat kepada Allah. Yang kedua, yang membuat seseorang itu su'ul khatimah itu adalah al-intikas, berbalik perjalanan hidup. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 175 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ini adalah cerita yang paling sering kita mendengarkan pada saat ibunda kita membacakan cerita kepada kita pada saat kita tidur siang. Cerita Bal'am bin Bawra adalah seorang yang saleh yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia apapun yang dia minta, maka Allah menerima permintaannya. Doanya diistijabah oleh Allah. Begitulah kehebatan ibadah Bal'am, atau di Aceh sering disebut dengan Syekh Bal'am. Cerita Syekh Bal'am itu sangat populer di Aceh. Beliau itu al-intikas, berbalik perjalanan hidupnya dari seorang ahli ibadah, namun tertarik dengan tawaran Fir'aun untuk mendoakan kepada Nabi Musa. Maka apa yang terjadi? Maka beliau mati dalam keadaan kufur. Ini adalah salah satu contoh bagaimana perjalanan hidup kita ini tidak bisa kita membanggakan. Tidak perlu kita membanggakan diri kita pada saat kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, pada saat kita membawa anak-anak kita ke masjid. Tidak perlu kita banggakan diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu ending dari kehidupan kita ini, akhir dari hayat kita ini. Lihatlah Rajal bin Unfuwah, sahabat Nabi yang dipuji oleh Abu Bakar, mendakwahkan Musailimah al-Kadzdzab. Namun apa yang terjadi pada saat ditawarkan dunia oleh Musailimah, maka beliau berpaling sehingga menjadi kufur. Begitu juga dengan Ubaidillah bin Jahsh
Ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah bersama Rasul ke Madinah. Namun pada saat beliau melaksanakan ekspedisinya berdakwah ke Habsyi, maka berputar kembali keimanannya menjadi kufur. Ini adalah salah satu contoh al-intikash. Dan yang ketiga adalah hubud dunia, mencintai dunia. Ibnu Hajar menceritakan tentang nasib seorang pemuda yang muazzin tugasnya. Pada saat dia sedang berazan, pada saat zaman dahulu orang itu kalau ingin azan naik ke atas menara, dia melihat salah seorang anak Kristen, anak Nasrani. Dan pada saat itu dia tertarik dan jatuh cinta kepada anak perempuan tersebut dan ingin menikahinya. Apa yang terjadi? Si anak perempuan tersebut mengatakan dia tidak akan menikah dengan si muazzin tersebut apabila dia tidak mau merubah agamanya. Nah, maka dia masuklah ke dalam Kristen dan sebelum malam pertama dia jatuh dan mati. Maka pada saat tersebut berbaliklah tatanan kehidupannya dari muslim yang taat menjadi seorang muazzin menjadi seorang yang kufur terhadap Allah. Dikarenakan apa? Rasul menggambarkan dunia ini adalah dengan sesuatu yang memang sangat rendah dan sangat lemah. Bahkan pada saat para sahabat melihat baginda Rasulullah SAW ada bekas tidurnya dari pelepah kurma, maka pada saat itu akan ditawarkan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, engkau ini lebih layak daripada, kedudukanmu ini lebih tinggi daripada Persia dan Romawi. Kenapa kamu tidak tidur di atas kasur yang empuk dan kami bisa membuatnya? Pada saat itu Rasul menjawab, mali ana walid dunya, apa urusan saya dengan dunia? Bayangkan bagaimana tawadhu'nya Rasulullah SAW. Hari ini pernahkah kita tidur di atas kasur yang berbekas? Ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita. Allah berikan nikmat tersebut. Rumah kita itu adalah rumah yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan kenikmatan. Tapi ingat, kasur tersebut akan menjadi saksi nanti di hari akhirat. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Imam tadi. Pada saat nanti di hari akhirat, kulit kita itu akan ditanya, pernahkah engkau dibasahi pada saat sepertiga malam oleh tubuhmu? Ini akan menjadi kesaksian nanti semua kepada kita. Pada saat kita tidur di atas kasur empuk king coil di komplek ini, spring bed yang sangat empuk, pernahkah kita bangun tengah malam untuk memuji Allah terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Ini menjadi pertanyaan semua kepada kita, karena kenikmatan-kenikmatan ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan yang keempat, al-ihmak bil ma'asi. Al-ihmak bil ma'asi ini adalah bangga. Pada saat seseorang itu bangga pada saat melakukan kemaksiatan, maka dia itu adalah tanda di antara su'ul khatimah. Berapa banyak hari ini ada di antara orang pada saat dia melakukan kemaksiatan lalu dia menceritakan kemaksiatan tersebut kepada teman-teman yang lain. Dan ini adalah fenomena yang paling luar biasa terjadi di tempat kita. Bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan. Konsekuensinya pada saat seseorang itu melakukan kemaksiatan, maka orang tersebut itu akan diazab. Bayangkan bentuk azab di dalam neraka itu. Ada yang disebutkan azabnya itu disebutkan anggota tubuh satu persatu. Ini menunjukkan bahwasanya masuk saja ke dalam neraka seseorang itu sudah diazab, akan tetapi azab itu dibentukkan, dijelaskan dengan bentuk anggota tubuh masing-masing. Ada yang diazab punggungnya, ada yang diazab kepalanya, ada yang diazab perutnya. Semua penyebutan anggota tubuh pada saat diazab ini menunjukkan bahwasanya kesemuanya itu merupakan mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa. Perlakuan azab yang memang sangat-sangat pedih. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak tanda-tanda dan ciri-ciri orang apabila seseorang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka oleh sebab itu para jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah berbuat amal saleh, terlebih di bulan Ramadan ini. Bukan hanya pada saat bulan Ramadan kita memenuhi masjid ini. Bukan hanya pada saat Ramadan, di awal Ramadan kita memadati masjid ini. Akan tetapi kita mengisi masjid ini di lain-lain waktu juga. Begitu juga dengan qiyam kita, begitu juga dengan puasa kita.
Allah memang mewajibkan kita puasa dalam 1 bulan. Akan tetapi kewajiban tersebut agar menjadikan Ramadan itu sebagai madrasah dalam tarbiyah kita. Menjadikan Ramadan itu adalah sebagai universitas terbesar dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah terbiasa berpuasa 1 bulan penuh, maka janganlah kita meninggalkan puasa Senin Kamis. Janganlah kita meninggalkan puasa Ayyamul Bid. Karena ini merupakan salah satu yang memang apabila ditinjau dari segi kesehatan, ternyata secara medis orang itu harus melakukan puasa. Pada saat seseorang akan melakukan operasi, maka dia diminta untuk berpuasa. Bayangkan bagaimana hikmahnya. Dan salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah bukan hanya untuk umat ini, akan tetapi juga disyariatkan untuk umat-umat sebelumnya, yaitu adalah puasa. Kenapa syariat ini diwajibkan oleh Allah? Dikarenakan dengan syariat tersebut dapat mengobati penyakit yang terjadi di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Inilah tujuan sebuah syariat. Pada saat Allah mensyariatkan puasa, berarti ada penyakit yang harus disembuhkan dengan cara berpuasa. Ini adalah hikmah yang terbesar kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa. Semoga kewajiban puasa ini tidak menjadikan kita sebagai beban, akan tetapi sebagai kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.